Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ayah Bunda serta Ananda semuanya. Pada kesempatan ini perkenankan Miss Dwi mensosialisasikan program Tahsin Tahfiz di tahun ajaran 2020-2021 untuk Ananda semua. Semoga Ananda serta keluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga kondisi ini segera berlalu dan kita bisa menjalani kegiatan sekolah seperti sedia kala. Program Tahsin dan Tahfiz merupakan salah satu program unggulan di SMP IT Gamel Akhlak. Adapun tujuan dari program Tahsin dan Tahfiz yaitu yang pertama, membangun kesadaran siswa-siswi terhadap pentingnya memahami, mengaplikasikan, dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, memberikan pengajaran pada siswa atau siswi tentang tahsin tilawah yang benar sesuai dengan kaidah tajwid. Yang ketiga, membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah maupun saat berada di tengah masyarakat. Yang keempat, membimbing dan mengarahkan siswa menghafal Al-Quran secara bertahap dengan target hafalan sebanyak 4 juz dalam kurun waktu 3 tahun. Dan tujuan kami semua berharap dengan tercapainya tujuan program kegiatan Tahsin Tahfiz ini menjadi jalan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran adalah salah satu bentuk perniagaan dengan Allah yang akan dibalas dengan jannahnya. Tahapan proses program Tahsin Tahfiz di SMP IT Gamel Akhlak. Yang pertama, yaitu tahapan tahsin. Pada tahapan ini, siswa akan mempelajari kaidah hukum tajwid dan makhorijul huruf yang bertujuan agar siswa memiliki bacaan Al-Quran yang baik. Bagi siswa yang sudah memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan mampu menerapkan hukum tajwid dengan benar, siswa akan menjalani tes KIM. Pada tes ini, siswa akan diuji untuk melihat kemampuan membaca Al-Qur'annya dan menghafal dengan menerapkan hukum tajwid. Setelah siswa bisa melewati tes ini dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah tahfiz. Pada tahapan ini, siswa mulai menghafal dengan target pencapaian disesuaikan dengan grade kelompok masing-masing. Tahapan yang terakhir yaitu wisuda Quran. Wisuda Quran ini adalah bentuk penghargaan kepada siswa-siswi yang telah mencapai target hafalan minimal 2 juz selama proses kegiatan belajar di SMP IT Gamel Akhlak atau selama 3 tahun. Adapun target pencapaian program Tahsin Tahfiz SMP IT Gamel Akhlak yaitu 4 juz. Nah, bagaimana agar pencapaian target sebanyak 4 juz itu bisa tercapai selama 3 tahun? Inilah tahapan pencapaian target. Pada kelas 7 semester 1 diharapkan siswa mampu menyelesaikan tahapan tahsin sehingga di semester 2 siswa sudah mampu menyelesaikan hafalan juz 30. Kemudian di kelas 8 diharapkan pada semester 1 siswa sudah mampu menyelesaikan hafalan juz 29. Dilanjutkan di semester 2, siswa menghafal juz 28. Dan di kelas 9 semester 1 diharapkan seluruh siswa mampu menyelesaikan
hafalan juz 27. Dengan tahapan pencapaian target ini diharapkan seluruh siswa SMP IT Gamel Akhlak setelah menjalani kegiatan belajar selama 3 tahun sudah mampu memiliki hafalan sebanyak 4 juz. Setelah penjelasan tadi, diharapkan seluruh siswa mampu menghafal 1 juz selama 1 semester. Kira-kira berapa ya target hafalan harian saya untuk bisa menyelesaikan 1 semester 1 juz? Agar saya juga bisa lulus dengan hafalan 4 juz. Target hafalan harian atau target hafalan setiap pertemuan diharapkan yaitu siswa mampu menghafal 9 baris setiap pertemuan agar siswa bisa menyelesaikan hafalan sebanyak 1 juz setiap semester. Target ini didapatkan dari jumlah baris yang harus dihafalkan, yaitu jumlah baris dalam 1 juz dibagi dengan jumlah pertemuan efektif. Didapatkan target hafalan harian setiap siswa adalah 9 baris. Mungkin ada keraguan pada sebagian besar siswa, apakah saya mampu untuk mencapai target harian tersebut? Atau saya mampu menyelesaikan target 4 juz selama 3 tahun? Insya Allah bisa. Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Ini sebuah realita yang dirasakan banyak orang. Tidak sedikit anak-anak kecil maupun usia lanjut, mereka mampu menyelesaikan 30 juz dengan baik, bahkan dalam waktu relatif singkat. Mungkin Ananda semuanya pernah melihat beberapa anak kecil yang sudah mampu menghafal beberapa juz di acara televisi khususnya pada waktu Ramadan. Mereka dengan berbagai kekurangan mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Maka terus semangat untuk bisa menyelesaikan target yang diharapkan oleh sekolah. Ini juga memiliki tips sukses menghafal Al-Quran. Yang pertama, Ananda harus memiliki tekad yang kuat, yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua, antusias. Ananda harus yakin dan penuh semangat bahwa Ananda bisa menghafal Al-Quran. Yang ketiga, yaitu harus memiliki hati yang bersih. Bersihkan hati saat menghafal Al-Quran, jauhkan dari pikiran-pikiran yang kotor. Yang keempat, yaitu fokus. Fokuskan pikiran dan hati kita pada saat menghafal Al-Quran. Insya Allah, Allah akan mempermudah jalan kita dalam menghafal Al-Quran. Yang kelima, yaitu istiqomah. Sabarlah dalam menghadapi kesulitan pada saat menjalani proses kegiatan menghafal Al-Quran. Dan disiplin diri, terutama pada saat mengikuti kegiatan tahsin dan tahfiz di sekolah. Yang tidak kalah penting yaitu berdoa, memohon kepada Allah dengan tulus agar proses menghafal Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu zuhud, tidak berorientasi dunia dan hindari maksiat yang bisa mengganggu kita atau membuat kita jadi sulit dalam menghafal Al-Quran. Untuk membantu proses Ananda semua mencapai target 4 juz dalam waktu 3 tahun, sekolah juga membantu dengan mengadakan kegiatan penunjang program tahsin dan tahfiz. Yang pertama yaitu halaqah Quran, di mana Ananda nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan grade atau kemampuan membaca Al-Quran. Sehingga dalam kelompok-kelompok ini Ananda bisa lebih fokus dalam menjalani proses kegiatan tahsin dan tahfiz. Yang kedua yaitu murojaah infirodi atau
mengulang hafalan secara masing-masing dan juga bersama-sama. Pada saat kegiatan tahsin dan tahfiz di dalam kelompok, biasanya akan diawali dengan mengulang hafalan bersama-sama. Dan Ananda juga bisa mengulang hafalan yang sudah disetorkan di rumah Ananda masing-masing. Yang ketiga, tilawah harian. Tilawah harian, setiap Ananda akan ditargetkan untuk melakukan tilawah harian minimal 5 halaman. Hal ini agar memudahkan kita terbiasa membaca Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran tidak asing untuk kita dan hal ini memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Yang keempat, dobit, UTS, PAS, dan rapot tahfiz. Setiap kegiatan, ketika Ananda telah mencapai hafalan sebanyak setengah juz, akan ada ujian atau murojaah yang disebut dengan dobit. Dobit yaitu Ananda mengulang hafalan sebanyak 1 juz dalam 1 kali duduk di depan guru pembimbing. Kemudian pada saat UTS dan PAS akan juga diadakan ujian tahfiz. Hal ini untuk Ananda memudahkan mengingat kembali hafalan yang sudah dimiliki. Hasil dari pencapaian Ananda akan dilaporkan melalui rapot tahfiz. Yang kelima yaitu karantina. Karantina Quran ini dilakukan untuk Ananda yang masih tertinggal dalam pencapaian target, sehingga diharapkan Ananda bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Dan juga Muqayyam Quran. Muqayyam Quran ini adalah sistem perkemahan atau menginap selama sepekan. Biasanya di tahun-tahun ajaran yang lalu, setiap kelas 7 dan 8 mengadakan kegiatan di luar sekolah selama sepekan yang dikhususkan untuk lebih Ananda bisa fokus dalam kegiatan menghafal Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Yang terakhir yaitu wisuda Quran. Mudah-mudahan dengan adanya wisuda Quran ini menjadi penyemangat Ananda untuk bisa mencapai target minimal 2. Sistem pelaksanaan kegiatan tahsin tahfiz meliputi yang pertama yaitu teknis KBM tahsin tahfiz. Kegiatan tahsin tahfiz dilaksanakan dalam bentuk kelompok yang setiap kelompok terdiri atas 8-12 orang per kelompoknya. Yang kedua, sistem pengelompokan. Pengelompokan tahsin tahfiz berdasarkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Grade A yaitu siswa yang sudah memiliki kemampuan membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid. Grade B untuk siswa yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran tetapi belum menerapkan hukum tajwid. Grade C untuk siswa yang belum memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Waktu kegiatan tahsin tahfiz selama KBM daring ini dilaksanakan 1 hari secara tatap muka dalam sepekan dari pukul 7.30 dan sampai dengan 9.30. Jadwal kegiatan tahsin tahfiz. Pembelajaran tahsin tahfiz dilaksanakan secara tatap muka atau offline. Setiap jenjang kelas mendapatkan jadwal tahsin tahfiz secara bergiliran 1 hari per pekan. Kegiatan tahsin tahfiz dilaksanakan mulai pukul 7.30 sampai 9.30. Adapun pembagian jadwal kegiatan tahsin tahfiz sebagai berikut. Hari Senin, pelaksanaan tahsin tahfiz untuk kelas 7. Hari Selasa, pelaksanaan kegiatan tahsin tahfiz untuk kelas 8. Hari Rabu, pelaksanaan tahsin tahfiz untuk kelas 9A dan B. Sedangkan hari Kamis, pelaksanaan tahsin tahfiz untuk kelas 9C. Ini adalah pemetaan pembimbing kelompok tahsin dan tahfiz.
Setiap kelompok akan dibimbing oleh satu guru pembimbing. Guru pembimbing kelas 7 Akhwat yaitu Miss Siti, Miss Susi, dan Miss Dwi. Guru pembimbing kelas 7 Ikhwan adalah Miss Indah, Mr. Andi, dan Mr. Henry. Guru pembimbing kelas 8 yaitu Miss Fitria, Miss Ayu, dan Miss Lia. Guru pembimbing kelas 8 Ikhwan yaitu Mr. Tito dan Miss Amel. Guru pembimbing kelas 9 yaitu Miss Tami, Miss Ika, dan Miss Amel. Sedangkan guru pembimbing kelas 9 Ikhwan, Mr. Andi, Mr. Ahmad, Mr. Henry, dan Miss. Ini adalah gambaran pemetaan kelompok tahsin tahfiz untuk kelas 7 Ikhwan dan juga kelas 7 Akhwat. Ketentuan pelaksanaan kegiatan tahsin tahfiz yang harus menjadi perhatian bagi Ananda semua. Seluruh siswa wajib hadir ke sekolah untuk mengikuti kegiatan tahsin tahfiz sesuai jadwal yang ditentukan. Siswa sudah harus hadir di sekolah pada pukul 7.30. Siswa harus dalam keadaan sehat walafiat atau suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius. Saat hadir ke sekolah, siswa menggunakan baju muslim bebas. Untuk siswa laki-laki menggunakan baju koko, dan untuk siswa perempuan diharapkan menggunakan jilbab sekolah dengan warna bebas. Untuk siswa perempuan tidak diperkenankan memakai celana panjang dan juga pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Pada saat kedatangan, siswa akan diarahkan langsung menuju ruang aula untuk mengikuti kegiatan pembiasan ibadah pada pagi hari, yaitu sholat duha dan al-maksurat. Setelah selesai kegiatan pembiasaan, siswa langsung menuju ruangan kelas yang telah ditentukan sesuai dengan kelompok masing-masing. Perlengkapan yang harus dibawa siswa pada saat kegiatan tahsin tahfiz yang pertama yaitu Al-Quran Usmani sebagai pegangan Al-Quran di SMP IT Gamel Akhlak atau buku Iqra bagi yang masih dalam kelompok tahsin. Setiap siswa harus membawa alat sholat, kenah, dan sajadah kecil masing-masing. Siswa tidak diperkenankan meminjam peralatan seperti alat tulis. Siswa juga diharuskan memakai masker dan face shield. Siswa diharapkan membawa hand sanitizer masing-masing serta perbekalan makan dan minum sendiri. Berikut tata tertib siswa saat melakukan atau melaksanakan kegiatan tahsin tahfiz. Siswa wajib menerapkan protokoler kesehatan COVID-19 dengan selalu memakai masker dan face shield serta menerapkan social atau physical distancing atau jaga jarak aman. Siswa wajib meluruskan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Pada saat membaca doa di awal pertemuan, siswa diharapkan membacanya dengan hati yang tulus, penuh harap, agar mendapatkan ridho dari Allah serta keberkahan darinya. Siswa wajib mengikuti semua arahan pembimbing dengan baik dan menunjukkan rasa hormat kepada pembimbing. Siswa wajib menjaga akhlak dan adab dalam majelis. Siswa wajib meminta izin terlebih dahulu kepada pembimbing jika ingin meninggalkan majelis. Siswa tidak diperbolehkan mengobrol, mengganggu temannya, atau membuat keributan, serta melakukan hal-hal lain yang sia-sia selama kegiatan. Siswa harus mempergunakan waktu halaqah dengan baik, sebaik-baiknya agar tercapai target yang disepakati dengan pembimbing. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama kegiatan tahsin tahfiz maupun pada saat istirahat. Demikianlah penjelasan dari program kegiatan tahsin tahfiz di tahun ajaran 2020-2021. Terakhir, Miss ingin mengajak kalian semua, yuk kita menghafal Al-Quran. Pada hari kiamat nanti, seorang hafiz dapat memberikan syafaat untuk keluarganya. Sesuai dengan ini hadis, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga.
serta akan memberi syafaat kepada 10 dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Menghafal Al-Quran juga membuat kita menjadi mulia hidup di dunia dan di akhirat. Demikian presentasi dari Miss. Terakhir, ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.